Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Apakah itu nikmat berupa kesehatan, kelapangan waktu, kemudahan rezeki, dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mu'alafnya seorang pemuda yang beragama Kristen Katolik. Beliau ini adalah seorang pemuda Cindu. Sekarang pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali fenomena mengenai mu'alafnya orang-orang Cindu, yaitu Cina Indonesia. Karena betapa gencarnya dakwah yang dilakukan oleh saudara kita yang bersuku Cina yang mu'alaf. Mereka gencar berdakwah sehingga banyak daripada saudara-saudara kita yang bersuku Cina Indonesia memeluk agama Islam. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya orang-orang Cina Indonesia ini dulunya sangat tidak menyukai agama Islam. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya lebih duluan orang Cina masuk Islam daripada kita, suku asli Indonesia. Karena kita ketahui misalnya sejarah kerajaan Majapahit itu, ketika Majapahit itu hancur, datang utusan dari Kubilai Khan yang salah satu laksamananya yaitu Laksamana Chinghu yang beragama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan dulu saudara kita penjelasan beliau ini, mengapa beliau ini memeluk agama Islam. Selamat menyaksikan. Dari awal pengen mualaf ya, apa? Boleh. Oh ya, ceritakan. Dari awal sebenarnya saya kan dari lingkungan yang homogen ya, dalam artian dari kecil ya di lingkungan yang Katolik dan Chinese gitu kan, sehingga saya nggak kenal dunia luar istilahnya. Sampai pada akhirnya waktu 2016 saya masuk SMA itu swasta umum, sehingga saya baru kumpul orang Jawa, orang Madura, orang Islam dan lain-lain. Saya ketemu temen itu, dia tanya-tanya tentang agama saya. Kebetulan saya cukup terpelajar lah, nggak hanya KTP aja. Yang nanya Muslim ini? Iya, Muslim. Oke. Kita sering debat. Saya masih denial dulu ya, sering debat. Sampai akhirnya mungkin dia agak nyerah ya, sampai dia nunjukin saya video Zakir Naik gitu. Coba kamu lihat ini, nanti kalau besok kita ketemu lagi. Saya masih bisa lihat terus gitu. Sampai akhirnya ada pembahasan tentang di Zakir Naik itu tentang kalau Yesus Tuhan, kenapa dia keluarnya dari manusia. Itu cukup bikin saya pusing ya. Pusing karena ya kalau katanya maha kan berarti nggak terbatas hanya dua tangan, dua kaki. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan video tadi dapat kita menyimpulkan bahwasannya saudara Ivan tadi mu'alaf karena mempertanyakan
Jika Yesus itu Tuhan, mengapa lahir dari seorang manusia? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran kita, ajaran agama Islam, bahwasanya Allah itu adalah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Dan Allah itu juga Maha berbeda dengan segala sesuatu. Jadi Allah di dalam ajaran agama Islam adalah Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Jadi sangat jelas sekali bahwasanya Allah di dalam Islam itu adalah Esa, dan Allah itu berbeda dengan segala sesuatunya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ayat keempat. Allah itu berbeda dengan segala sesuatunya, ataupun tak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tidak ada segala sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Itulah Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah marilah kita membahas kitab sucinya kaum Kristiani ini. Sebenarnya ajaran Kristen itu sangat bertentangan dengan Alkitabnya, terutama Gospel Markus atau Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya saya tidak mengakui bahwasanya Markus, Lukas, maksudnya kitab Injil, kitab Markus, kitab Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Matius itu adalah kitab Injil. Karena Injil yang dimaksud di dalam ajaran agama Islam itu adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan di dalam Alkitab kaum Kristiani ini, Injil Markus itu maksudnya Injil berdasarkan Markus, Injil berdasarkan Matius, Injil berdasarkan Yohanes, dan Injil berdasarkan Lukas. Yang kita pertanyakan adalah, yang kita percaya adalah Injil berdasarkan Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Tapi tidak apa, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya walaupun kita tidak mengakui itu adalah Injil, tetapi kita dapat mengambil, masih ada terdapat perkataan-kataan Yesus ataupun Nabi Isa di dalamnya. Oh ya pemirsa yang dirahmati Allah, apakah Isa dan Yesus itu sama? Isa dan Yesus itu adalah orangnya sama. Cuman hanya pendapat yang berbeda ataupun alur cerita mengenai Yesus dan Isa itu yang berbeda. Mana yang benar? Itulah mari kita buktikan. Yesus di dalam ajaran Kristen disalib, ataupun Nabi Isa di dalam ajaran agama Kristen disalib. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam, Yesus tidak disalib, ataupun Nabi Isa tidak disalib. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, Injil Barnabas yang ditolak oleh gereja, ditolak oleh gereja mula-mula, mengatakan bahwasanya yang disalib itu bukan Yesus,
Injil Barnabas ini ditemukan tahun 478 Masehi. Ditemukan di dalam kuburannya, di atas dada jenazahnya Barnabas. 470 tahun 478 Masehi. Dan kita ketahui bahwasanya Barnabas ini dan Paulus itu sama-sama mereka ini berdakwah. Akhirnya berpisah jalan antara Barnabas dengan Yesus karena Barnabas dan Paulus ini adalah pertamanya bersahabat, yang akhirnya berpisah jalan karena perbedaan teologi antara Barnabas dengan Paulus. Mereka awal mulanya adalah bersahabat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah kita akan membahas tentang Alkitabnya kaum Kristen. Sebenarnya di Alkitab itu terdapat ayat yang mengatakan bahwasanya Allah itu bukan manusia dan Allah itu bukan anak manusia. Ini terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukan manusia dan Allah juga bukan anak manusia. Terdapat di kitab Bilangan 23 ayat 19. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, perkataan-perkataan Yesus dalam Alkitab ataupun ayat-ayat Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Lukas, sangat banyak ayat yang mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Contohnya salah satu ayat yang mengatakan Yesus itu, ayat Alkitab yang menyatakan bahwasanya Yesus itu bukan manusia, ayat Alkitab yang mengatakan Yesus itu bukan sebagai Allah terdapat di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kitab Lukas mengatakan Yesus berdoa kepada Allah. Ini membuktikan bahwasannya Yesus meminta sesuatu kepada yang lebih kuasa daripada dirinya. Karena Yesus berdoa. Karena arti berdoa itu adalah meminta. Karena arti berdoa itu adalah meminta. Seperti kita umat Islam berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta kita, sebagai yang kuasa, yang lebih kuasa dari kita dan yang menguasai alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang mana ajaran Yesus itu adalah sama dengan ajaran Allah. Kemudian ada ayat yang mengatakan bahwasannya Yesus itu berbeda, tidak sama dengan Allah. Tidak sama dengan Allah. Jadi Yesus dan Allah itu berbeda. Mengapa saya mengatakan ini? Karena pemirsa yang dirahmati Allah, keyakinan agama Kristen, Katolik dan Protestan mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah
pribadi, ketiga daripada Allah. 3 dalam 1. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus dan Allah itu berbeda. Ini tercatat di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19. Setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, lalu terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi yang kita perhatikan, Yesus dan Allah itu berbeda, karena Yesus di surga duduk di sebelah kanan Allah. Dan satu lagi ayat yang mengatakan bahwasanya Yesus itu Muslim, dan salah satu nabi daripada umat Islam adalah pernyataan Yesus di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Yang mana di situ tertulis Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Esa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah satu, tunggal, hanya Dia. Esa, arti Esa. Sama dengan ajaran agama Islam. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, satu, tunggal. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mempertebalkan keimanan kita. Karena pemirsa yang rahmati Allah, hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.